Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najin dengan NIM 2312019 dari kelas TB5J. Pada kesempatan atau video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial tentang instalasi, konfigurasi, dan bahkan pengujian untuk Surikata, yang dimana pada lab kali ini akan menggunakan VirtualBox. Kemudian OS yang akan saya install Surikata ada di Linux Mint. Kemudian Windows ataupun Debian akan menjadi sebagai penyerang. Tapi kali ini sepertinya saya akan menggunakan Windows saja sebagai bahan uji coba untuk pengetesan penyerangan terhadap OS Linux Mint yang sudah saya install Surikata. Adapun alert yang akan saya konfigurasi pada OS Linux Mint adalah alert untuk pada protokol ICMP. Jadi setiap kali ada orang yang ngeping ke arah IP dari si OS atau di si Surikata, maka dia akan memunculkan alarm atau notifikasi bahwasanya ping terdeteksi. Kemudian alert yang kedua saya akan membuat untuk protokol IC TCP yang dimana nantinya setiap kali TCP pada port 23, jadi setiap kali ada orang yang berusaha untuk masuk menggunakan telnet, maka akan muncul notifikasi alert telnet. Baik, secara gambaran umumnya mungkin itu saja. Di sini kita langsung saja ke step by stepnya. Jadi pertama terlebih dahulu kita install Surikata, tapi sebelum kita install, kita terlebih dahulu untuk mengupdate si OS-nya terlebih dahulu. Tapi di sini kita masuk dulu ke super user. Kemudian jika sudah ke super user, kita install terlebih dahulu install aplikasi ataupun patches yang akan kita butuhkan. Di sini kita install terlebih dahulu. Video kali ini beberapa tahap pada saat proses instalasi akan saya skip dikarenakan membutuhkan waktu yang lumayan panjang, jadi saya langsung skip ke tahapan setelah selesai instalasi. Kemudian jika sudah, selanjutnya itu masukin konfigurasi sintak sudo add apt repository ppa OIS, kemudian Surikata stable. Kita enter saja sampai selesai. Oke. Kemudian jika sudah, kita update terlebih dahulu OS-nya. Sudo apt update. Oke, baik, jika sudah selesai mengupdate-nya, selanjutnya kita install Surikata, sudo apt install Surikata JQ. Tunggu prosesnya selesai, kita tinggal lihat saja. Baik, kemudian jika kita sudah menginstalnya, selanjutnya kita cek terlebih dahulu Surikata yang kita install itu adalah versi berapa, atau bisa memastikan bahwasanya Surikata sudah terinstall. Dan sintak sudo Surikata strip 2 kali build info. Di sini kita dapat melihat instalasi dari Surikata yang sudah terinstall itu apa aja. Kita cuma fokus ke bagian versinya saja. Ya, baik, di sini Surikata yang terinstall adalah versi 802. Oke, sudah terinstall. Kemudian jika sudah terinstall, kita cek terlebih dahulu file Surikatanya berada di mana dengan cara which Surikata. Jadi file Surikata itu ada berada di USR, folder USR, bin, kemudian di Surikata. Oke, bisa kita pastikan download Surikata. Ini adalah versi detailnya. Posisi dia, tempat foldernya berada di mana. Kemudian jika kita sudah menginstal, kita lanjut pindah ke foldernya saja dengan cara ke cd etc Surikata. Oke, kita sudah berpindah ke folder, berpindah direktori ke Surikata. Folder atau direktori itu kurang lebih sama saja. Kemudian jika sudah, kita cek terlebih dahulu isi dari Surikata apa saja. Jadi di sini terlihat ada classification bla 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 dan ini. Nah, kita fokus ke surikata.yml. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Tapi sebelum kita melakukan konfigurasi, angka baiknya kita duplikat terlebih dahulu sehingga setiap kali ada masalah atau apapun itu,
kita masih mempunyai file backup yang masih polosan. Jadi kita tinggal menghapus file konfigurasi yang sudah kita config, tetap ada kesalahan, kita tinggal hapus saja, lalu kita tinggal buka backupnya saja. Di sini saya copy terlebih dahulu, sudo cp surikata.yml menjadi backup surikata.yml. Ini sebenarnya hal yang tidak wajib ya, Mas. Hal wajib dan tidak wajib juga sih. Balik lagi pribadi masing-masing. Karena di sini saya takut terjadi sesuatu, jadi saya backup saja. Oke, kemudian jika sudah, tinggal kita enter, lalu kita cek lagi. Di sini akan muncul backupnya ini. Ini adalah file backup. Oke, kemudian jika sudah, sebelum kita masuk ke konfigurasi itu, kita cek terlebih dulu IP address yang ada didapat dari OS Linux Mint yang kita install di VirtualBox. Jadi kita lihat interface-nya itu adalah npost 3 yang ini, kemudian cek IP-nya. Nah, ini di IP-nya. Jadi IP-nya itu adalah, kita catat terlebih dulu agar memudahkan. Oke, 10 186 243 173 24, kemudian network itulah 10.186 243.0.24. Jadi dapat dari mana IP ini? IP ini adalah berasal dari IP dari hotspot yang didapat oleh laptop, kemudian diteruskan ke VirtualBox. Maka di awal kita menyeting konfigurasi VirtualBox, maka diwajibkan untuk VM yang kita install itu pastikan modenya itu adalah bridge network. Udah network itu. Oke. Itu hanya sedikit saja 9, kemudian sudah kita catat. Selanjutnya kita tinggal edit saja, langsung masuk ke konfigurasi sudo nano surikata.yml. Oke. Jadi kita sudah masuk ke dalam konfigurasi surikata. Di sini kita masuk ke bagian homenet. Nah, di sini konfigurasi yang kita lakukan adalah menambahkan IP address yang kita dapat dari si laptop. Yang kita masukkan itu tadi adalah 10.168.243 10.186.243.0/24. Yang di sini dimasukkan adalah IP network ya. Kemudian selanjutnya kita sudah menambahkan IP address. Selanjutnya kita ubah interface. Kita ubahnya itu adalah di AF paket. Di sini saya memakai shortcut karena di sini cukup lumayan banyak isi dari folder atau direktorinya. Jadi agar lebih cepat saya tinggal mode shortcut, langsung search kata kuncinya itu AF paket. Nah, di sini ada interface. Di sini kita tinggal ubah saja, kita sesuaikan. Interface-nya itu adalah npost 3. npost 3 ini adalah interface virtual yang menghubungkan antara laptop dengan si VM-nya. Kemudian jika sudah, kita pindah lagi yang satunya lagi, itu pfring. Oke. Kita ubah menjadi npost 3. Oke, kemudian kita di sini karena menggunakan custom rule, kita juga harus menambahkan directory untuk rules yang akan dipakai itu mengarah ke directory yang mana. Kita tinggal search lagi. Dan kita cari di menu rules file. Mohon maaf, ada typo sepertinya. Oh iya, di sini. Nah, jadi di sini kalau secara default itu folder yang untuk alert itu sebenarnya ada di Surikata Rules. Tapi karena di sini saya ingin membuat directory baru, jadi tinggal cukup matikan saja yang lama. Kemudian tambahkan yang baru. Di sini nama filenya adalah custom rule. Oke, jika sudah kita tinggal save saja. Ctrl X, enter. Oke, baik. Jika sudah untuk melakukan konfigurasi IP address, interface, dan folder directory alertnya,
Selanjutnya adalah pergi ke folder luar dulu, kemudian kita pergi ke directory, kita pindah directory ke cd varlib. Oke, sudah. Kemudian kita cek ls terlebih dahulu, kita cek folder directory surikata apakah ada di sini. Ada di sini ya. Kemudian ini tempat di mana folder alert, jadi dia beda, itu ada berada di directory varlib kemudian surikata. Di sini kita tinggal masuk saja cd surikata. Oke, kita cek lagi ls, di dalamnya sini kosongan, masih belum ada. Karena kita akan menambahkan rules, maka kita harus membuat directory baru, yang dimana caranya itu adalah sudo touch custom rules. Oke, kemudian jika sudah, kita ls, ada muncul. Kemudian kita buat directory terlebih dahulu, mkdir rules, sudo mkdir rules. Kemudian kita pindah custom rules-nya itu ke dalam folder rules ini dengan cara sudo move custom rule ke dalam directory varlib surikata, kemudian surikata, kemudian rules. Enter. Kita ls lagi di luar, kosong di sini, kita harus masuk lagi jadi rules. Nah, maka dia ada di folder rules. Nah, selanjutnya adalah menambahkan rules di folder custom rule ini dengan cara sudo nano varlib surikata, kemudian rules custom rules. Ini tempat kita dimana menambahkan alert, yang dimana yang sesuai di awal video yang saya sebut. Di sini saya akan menambahkan alert menggunakan protokol ICMP, yang dimana fungsinya nanti setiap kali ada dari luar ingin mengakses tes ping ke arah OS yang terinstall surikata ini, maka dia akan memunculkan alert bahwasanya ping terdeteksi. Kemudian alert yang kedua adalah menggunakan protokol TCP dan port 23, yang dimana setiap kali ada orang luar yang mencoba mengakses telnet sistem atau OS yang sudah terinstall surikata ini, dia akan memunculkan alert bahwasanya ada percobaan telnet dari luar. Oke, di sini kita langsung tambahkan saja. Kalau untuk alert ICMP terlebih dulu, di sini saya alert ani, kemudian homenet, lalu ini juga message ping terdeteksi. Ping terdeteksi. Kemudian tutup kurung, SID-nya itu kemudian kita tutup ref 1. Oke, selanjutnya alert untuk TCP ini yang mengarah ke homenet, dengan port 23 memunculkan message percobaan telnet terdeteksi. SID-nya dua, kemudian
ref 1, oke, guru. Oke. Oke, baik, jika kita sudah dibuat di sini, mohon maaf di sini tipe sedikit. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu alertnya. Jadi yang pertama ini alert ICMP, yang dimana cara bacanya itu adalah alert, artinya peringatan. Setiap ada dari protokol ICMP dengan sumber IP manapun, bahkan port manapun, yang mengarah ke Homenet. Homenet ini artinya jaringan kita atau jaringan lokal yang dilindungi, istilahnya OS kita yang terinstall Surikata, kemudian mengarah kemanapun, IP yang manapun di dalam jaringan kita atau port manapun, maka akan memunculkan pesan ping terdeteksi. SID dan revisi ini hanya sebagai identitas saja, istilahnya untuk penamaan aja tuh, ID sejenis ID gitu. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian alert yang kedua itu adalah alert TCP. Artinya peringatan setiap kali ada protokol TCP yang berusaha masuk dari IP manapun atau port manapun yang mengarah ke Homenet. Homenet ini jaringan lokal kita tadi atau OS yang sudah terinstall Surikata yang mengarah ke port 23 itu akan memunculkan pesan bahwasanya percobaan telnet terdeteksi. Oke, baik. Itu saja, cukup sederhana. Kemudian jika kita sudah selesai, kita sebenarnya bisa menambahkan lebih banyak. Teman di sini saya menggunakan 2 alert saja sebagai contoh, alert ICMP dan TCP. Kemudian jika sudah selesai, kita tinggal save saja, Ctrl X, Y, Enter, oke. Sudah. Kemudian jika kita sudah selesai, selanjutnya kita bisa mengecek Surikata. Istilahnya kita running, apakah dia ada kendala dengan membuka terminal baru dengan sintaks sudo Surikata c, kemudian etc Surikata Surikata.cml, istinya file directory itu kita yang ini adalah lokasi directory Surikata kita. Kemudian menggunakan interface info S3, kita enter saja. Oh, mohon maaf, di sini saya ke double nulisnya, seharusnya Surikata saja 1. Oke, jika sudah kita enter, tunggu. Di sini terlihat bahwasanya Surikata sudah running secara aman atau sukses. Sebelumnya saya stop terlebih dulu, saya running lagi dengan min t, kemudian min v. Oke, di sini dapat terlihat 2 rule sudah sukses di load. Artinya rule yang kita tambahkan tadi sudah berhasil kita tambahkan dan Surikata bisa berjalan dengan lancar. Saya running lagi di sini. Di sini langsung pengujian saja. Kemudian balik ke terminal sebelumnya. Di sini akan coba saya jalankan, bukan saya jalankan, lebih ke memonitor track log yang terbaca. Jadi sudo tel, di sini saya clear aja. Oke, sudo tel min f, kemudian var log Surikata, maaf typo, kemudian passlog, lalu tinggal enter saja. Nah, di sini saya langsung coba saya di sini coba dari Windows terlebih dahulu. Saya serang menggunakan dari Windows CMD. Di sini saya coba testing terlebih dulu arah IP Surikata yang tadi ini 110.186.243, ping 10.186.243.173, enter. Nah, maka dia akan terdeteksi, maka alert yang untuk protokol ICMP berhasil muncul. Oke, saya stop lagi.
Coba saya jalankan lagi, masih muncul analognya. Kemudian di sini kemudian tes alert yang kedua yang saya pasang itu alert untuk protokol TCP dengan port 23 itu telnet. Saya coba tes telnet. Ini tadi 10.186 10.186 173 tinggal open aja. Oke, mohon maaf di sini karena di OS katanya mohon maaf, OS Linux-nya belum saya install telnet server dan ini, maka dia nggak bisa di telnet. Tapi kalau secara alert dia ngebaca bahwasanya ada percobaan telnet setelah saya coba telnet dari Windows menggunakan PuTTY. Oke, baik, saya rasa dua alert yang sudah saya tambahkan tadi sudah berjalan dengan sesuai ketentuan, istilahnya terbaca. Adapun yang kita bisa lihat dari log atau alert yang muncul di sini adalah dari tanggal ataupun tahun, bahkan waktu, kapan diserangnya. Ini tanggal 12, bulan 12 tanggal 28 2025 pada jam 9 sesuai dengan OS-nya, bahwasanya ada ping terdeteksi yang dimana berasal dari ini IP-nya. Oke, kemudian yang sama bawah juga sama. Oke, baik. Mungkin di video kali ini itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.